Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Halo teman-teman semua, insya Allah teman-teman sudah siap untuk menuntut ilmu lagi. Sesederhana apapun yang akan kita pahami pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menyiapkannya dengan seksama sehingga Al-Alim berkenan menyempurnakan pemahaman tersebut dan membuahkan amal yang besar serta kontributif atas ilmu yang kita dapatkan. Semoga sudah berwudu, sudah bersiap dengan ilmu yang insya Allah akan didapat. Kali ini kita akan membahas tema berikutnya setelah kemarin finding ideas. Tema berikutnya ini adalah amunisi tulisan ketika karya adalah hutan, dan part 1 kali ini kita akan secara spesifik membahas tentang kata dan kalimat. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa amunisi tulisan kali ini diberi tema dengan proposisi ketika karya adalah hutan? Coba kita lihat pada gambar yang ada pada layar. Jadi kalau kita telusuri bersama, hutan itu ringkasnya adalah sebuah kawasan yang dipenuhi oleh tumbuhan, umumnya adalah tanaman berkayu, begitu ya. Dan bukan cuma satu pohon. Jadi kalau di suatu kawasan itu hanya ada satu pohon saja, itu tidak akan mungkin disebut sebagai hutan. Selain itu, ada beberapa suatu bentuk kehidupan lain yang membentuk konstelasi hutan itu sendiri. Seringkali ada mungkin danaunya, sungainya, ada air terjunnya, dan semuanya itu membentuk suatu konstelasi hutan yang begitu indah. Nah, teman-teman, sebuah karya juga seperti itu. Tentu dalam hal ini adalah sebuah untuk bisa disebut naskah, itu tidak hanya dengan kalau kita hanya menulis satu kata atau satu kalimat, itu ibarat menanam sebuah pohon di suatu kawasan. Apakah kemudian itu disebut sebagai hutan? Jawabannya adalah tidak. Sama seperti kalau kita menggoreskan pena di atas lembar kertas dan hanya menuliskan satu kata atau satu kalimat, maka itu belum disebut sebagai naskah tulisan, begitu ya. Betul itu adalah kata, betul itu adalah kalimat, tapi belum pantas untuk disebut sebagai sebuah naskah. Itulah sebabnya diibaratkan bahwa sebuah karya tulisan itu seperti hutan dengan berbagai jenis tumbuhan berkayunya, ada tanaman merambatnya juga, bahkan juga diselingi dengan air terjun, sungai, atau danau untuk memperindah konstelasi hutan itu sendiri. Nah, selain tadi dari kata-kata, rangkaian kalimat, serta paragraf, sebuah naskah juga punya rasa di balik tulisan-tulisan yang ada. Demikian juga bahwa dalam sebuah naskah karya tulis seringkali juga ada yang disebut dengan gaya bahasa. Misalnya, kita lihat bagaimana Andrea Hirata menuliskan dalam cuplikan di Laskar Pelanginya, ini tentang kecerdasan lintang ya, saya bacakan saja. Jadi ini adalah bagian dari paragraf di mana Andrea Hirata itu menggambarkan atau mendeskripsikan kejeniusan lintang. Salah satunya adalah pada paragraf berikut, saya bacakan. Nah, coba kita cermati gaya bahasa yang digunakan Andrea Hirata. Jadi ini harus dicermati dengan perasaan. Apa perasaan yang timbul setelah membaca ini ya? Nah, coba dengarkan baik-baik. Maka, jika kita tanyakan padanya bagaimana seekor cacing melakukan hajat kecilnya, siap-siap saja menerima penjelasan yang rapi, kronologis, terperinci, dan sangat cerdas mengenai cara kerja rambut getar di dalam sel-sel api. Lalu dengan santai saja, seumpama seekor monyet sedang mencari kutu di punggung pacarnya, ia akan membuat analogi buang hajat cacing itu pada sistem ekskresi protozoa dengan anatomi vakuola kontraktil yang rumit itu. Bahkan jika tidak di-stop, ia akan dengan senang hati menjelaskan fungsi-fungsi korteks, simpai Bowman, medula, lapisan Malpighi, dan derails dalam sistem ekskresi manusia. Karena bagi lintang,
Melalui desain jembatan keledainya tadi, benda-benda hafalan ini dengan mudah dapat ia kuasai. Satu malam saja, sekali tekuk. Nah, apa yang teman-teman rasakan ketika saya membacakan cuplikan dari paragraf Laskar Pelangi saat Andrea Hirata menggambarkan sosok Lintang? Kita jadi tahu ya, saya sendiri secara subjektif jadi tahu betapa jeniusnya Lintang itu. Sebuah proses yang sangat rumit mengenai sistem pembuangan cacing itu bisa dijelaskan dengan rumit dengan menggunakan jembatan keledai. Dan tadi dia menggunakan analogi yang sangat lucu, seumpama monyet mencari kutu di punggung pacarnya. Artinya gampang sekali gitu, karena memang itu adalah pekerjaan monyet mencari kutu begitu ya. Berikutnya, rasa bahasa juga seringkali muncul dalam karya tulis karena ini sangat terkait dengan cara seorang penulis mengaktualisasikan ide-idenya dalam naskah yang dia tulis. Ini masih cuplikan dari karya Andrea Hirata dalam karyanya Guru Aini. Ini bagus sekali teman-teman. Membacanya membuat kita ingin terus belajar ya. Saya bacakan. Khususnya mungkin karena paragraf ini sangat kalimat ini lebih tepatnya itu sangat mengena di hati saya. Sekalian saya curhat dengan membacakan ini di depan kalian semua. Coba dengarkan baik-baik ya. Memintarkan seorang murid cukup untuk membuat batin seorang guru tertekan. Namun murid yang sudah pintar dan mengabaikan kepintarannya akan memukul perasaan seorang guru dengan kegetiran yang tak dapat dimengerti siapapun. Tulisan ini seperti menggambarkan perasaan saya sendiri sehingga sangat relate dengan sehingga saya merasa sangat terhubung dengan nasihat tersebut. Artinya rasa bahasanya itu sampai mungkin boleh jadi saya termasuk dalam segmentasi audiensnya naskah Guru Aini ya, sehingga terasa sekali rasanya langsung teringat dengan pengalaman-pengalaman pribadi bagaimana sih rasanya kalau kita menjadi seorang guru tahu bahwa siswa, murid, mahasiswanya itu mampu tapi dia mengabaikan kepintarannya. Rasanya itu emang getir sekali, ada sebuah penyesalan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-katanya. Nah, karena part 1 kita tentang amunisi tulisan ini adalah kata, maka mari kita mengenali dulu apa itu kata. Ini tidak harus dihafal, tapi mari kita mencoba melihat bahwa di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adalah ujar, bicara, atau satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem. Morfem itu satuan gramatika terkecil ya. Misalnya rumah, kalau kita cuma bilang room, nah itu tidak akan memiliki arti. Atau duduk, cuma bilang dud, itu nanti artinya malah berbeda ya. Jadi ya itu tadi adalah morfem begitu. Nah, apa yang harus kita perhatikan sebagai seorang penulis dalam mengolah kata? Jelas sebagai penulis naskah bahasa Indonesia kita harus menyesuaikan kata-kata yang kita tulis dengan ejaan yang sudah disempurnakan. Meskipun dalam kalimat langsung yang kita misalnya kita menuliskan short story atau cerpen kemudian ada kalimat langsung berisi petikan-petikan dialog, tentu kita harus menyelaraskan dengan konteksnya. Nah, mari kita lihat di layar sudah ada apotik dan apotek. Mana kira-kira yang paling benar? Zalim atau zalim tapi tulisannya pakai D begitu ya, sementara yang satunya pakai Z, diawali dengan huruf Z maksud saya. Jadi mana yang benar? Apakah menuliskan sholat yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab itu yang benar adalah SHO, sholat, atau salat? Bagaimana menuliskan online? Apakah dimiringkan atau lebih baik kita menuliskan dengan daring atau dalam jaringan? Tanggung jawab itu nulisnya dipisah atau tidak antar dua kata itu, tanggung dan jawab. Apakah diberi spasi di antara kedua kata itu atau tidak? Nah, untuk mengetahuinya tentu kita harus mau tidak mau untuk memastikan kebenarannya kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi memiliki KBBI itu bagi seorang penulis bahasa Indonesia bisa dikatakan hukumnya wajib ya, meskipun tidak wajib harus punya yang dokumen begitu, bisa juga memiliki dalam bentuk
KBBI online. Yang tidak kalah penting lagi adalah penggunaan huruf kapital dalam menuliskan rangkaian kata dalam naskah karya kita masing-masing. Huruf awal dalam suatu kalimat misalnya itu kan harus ya, jadi selalu sebuah kalimat itu pasti kata pertamanya selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar atau uppercase begitu. Nama orang Bu Khalifah itu kan-nya pasti besar. Pengganti sapaan Anda, nah itu juga harus huruf besar. Apalagi kira-kira misalnya singkatan nama seperti Susilo Bambang Yudhoyono disingkat menjadi SBY, itu dituliskannya harus besar begitu. Begitu juga dengan nama tempat seperti pulau atau negara, itu juga harus dituliskan dengan huruf kapital di awal katanya. Ini juga harus teman-teman cermati. Berikutnya adalah kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat menurut KBBI bisa diartikan sebagai perkataan, bisa juga ada makna lainnya, yaitu satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Apa sih yang dimaksud dengan klausa? Klausa itu adalah rangkaian kata yang terdiri minimal subjek dan predikat. Jadi, kalau sebuah rangkaian kata tidak ada subjeknya dan predikatnya, maka tidak disebut sebagai kalimat. Lain halnya rangkaian kata ada subjek dan predikatnya, tapi tidak ada objeknya, itu masih bisa disebut sebagai kalimat sempurna. Coba kita cermati pada layar, itu sudah ada contohnya, saya belajar fotografi. Nah, saya itu subjek, belajar itu predikat, fotografi itu objek. Misal cuma saya belajar, itu sudah disebut sebagai kalimat, karena kalimat itu minimal secara potensial dan aktual harus berupa klausa, yaitu ada subjek dan predikatnya, begitu ya. Objek itu sunnah lah gitu kira-kira. Saya belajar fotografi di rumah, berarti di rumah itu adalah keterangan ya, dalam hal ini keterangan tempat. Jadi pola kalimat dalam baris kedua itu adalah S, P, O, K. Nah, penting sekali teman-teman harus diperhatikan baik menulis untuk naskah dakwah kita atau dalam tulisan karya tulis akademik sekalipun, kalau keterangan itu berada di akhir setelah subjek dan predikat, maka tidak perlu ada koma. Saya belajar fotografi di rumah, tidak perlu saya belajar fotografi, koma, di rumah. Lain halnya kalau keterangannya itu berada di awal sebelum subjek, maka wajib sebelum keterangan dan subjek itu ada tanda komanya. Seperti ini misalnya, di rumah itu kan K ya, koma. Kenapa? Karena K-nya diawalkan, keterangannya di awal, mengawali sebelum subjek. Saya belajar fotografi. Nah, seperti juga misalnya saya tidak berangkat karena sakit. Itu tidak perlu ada koma dalam kalimat tersebut. Tapi kalau keterangannya diawalkan, maka harus ada koma yang memisahkan antara K dengan S, yaitu subjek ya. Jadi karena sakit, koma, saya tidak masuk. Itulah sebabnya kalau kemudian teman-teman menuliskan oleh karena itu, misalnya ada kalimat seperti itu di artikel atau short story-nya, berarti setelah oleh karena itu harus koma, karena itu adalah K atau keterangan yang diawalkan sebelum subjek, begitu. Nah, mari kita lihat di baris berikutnya ada saya di rumah. Coba tebak, ini kalimat atau bukan? Saya di rumah. Ya, benar sekali, ini bukan kalimat karena ini tidak memiliki predikat ya. Jadi dia tidak merupakan perwujudan dari sebuah klausa. Ini juga di rumah tetangga yang merupakan artis film terkenal di Indonesia. Ini walaupun panjang tapi cuma keterangan saja, jadi bukan termasuk kalimat, tidak memiliki subjek dan juga tidak memiliki predikat. Berikutnya adalah tanda baca. Tolong berhati-hati dalam menempatkan tanda baca, baik itu titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan juga tanda-tanda baca lainnya. Nah, ini adalah salah satu paragraf yang diambil dari laporan yang dibuat salah satu kakak kelas kalian, kakak angkatan kalian, sebagai salah satu bukti kehadiran. Tolong menurut kalian
cara menulis yang benar dengan kata-kata ini, berikan tanda baca dan mungkin kalau ada